Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10, apa kabar? Jangan lupa sebelum lanjut ke video, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena minggu kemarin tidak memberikan pembelajaran dan penjelasan terkait materi matematika. Saya mohon maaf. Kalau kalian capek, sama saya juga capek. Ya kalau nggak mau capek mending mati aja gitu. Tahu kan kalian jargon-jargon itu ada di Paskibra. Nah, di video pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan sudut berelasi dan konsep identitas. Oke, langsung aja ya. Kalau menyelesaikan masalah kontekstual ini langsung ke problemnya, langsung ke masalahnya. Jadi ini tuh kayak problem solving gitu. Dia nggak kelihatan sebenarnya mau bahas apa, mau menggunakan rumus apa, tapi sebenarnya ini terkait dengan si sudut relasi dan konsep identitas gitu ya. Kita ke contoh yang pertama aja ya. Oke, masalah yang pertama adalah jika P dikurang Q sama dengan cos A, ini sebenarnya nggak terlalu kontekstual ya. Biasanya kalau kontekstual itu dikait-kaitkan dengan kehidupan atau di real life. Nah, jika P dikurang Q sama dengan cos A dan akar 2P Q sama dengan sin A, maka kalian tentukan nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Kalau kayak gini kan, ini berkaitan dengan persamaan ya, karena ada sama dengan. Tapi kalian pasti bingung, ini kita menggunakan apa sih? Ya udah pasti trigonometri, tapi pakai yang mana? Rumus trigonometri nggak cuma satu, banyak ya. Nah, kalau seperti ini ya, kalian biasakan tulis dulu yang diketahuinya secara berurutan. Misalnya di sini ada P dikurang Q sama dengan cos A. Nih, dari soal ya. Terus ada juga di sini akar 2 PQ sama dengan sin A gitu. Nah, ini kan yang kita bisa sederhanakan ya. Sebenarnya itu yang ini kan kayak kalau P dikurang Q nggak terlalu repot lah ya. Yang agak repot tuh yang ada akar-akar kayak gini. Ya udah pastilah. Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa bukan balik sih, kita bisa ubah bentuknya, dimanipulasi. Ada di sini akar 2. Kalau akar 2 berarti lawannya adalah pangkat 2, sehingga kalau di sini 2 PQ akan menjadi sin kuadrat A. Ingat ya teman-teman, bukan sin A kuadrat, tapi sin kuadrat A. Kalau kalian nulisnya sin A kuadrat, berarti A-nya aja yang dikuadratin, artinya sudutnya aja yang dikuadratkan, tapi sinnya enggak. Kalau seperti ini artinya sin kuadrat A. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, 2PQ sama dengan sin kuadrat A, kan udah berubah bentuknya ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ya, P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kalau misalnya kalian inget gak sih dulu SMP itu ada kayak bentuk-bentuk kuadrat sempurna ya. P kuadrat ditambah Q kuadrat ini harus kita ubah bentuknya agar bisa kita masukkan nilai-nilai ini nih ya, ngitungnya pakai 3 nilai ini, sehingga P kuadrat ditambah Q kuadrat itu bentuknya bisa menjadi P dikurang Q dikuadratkan, kemudian bisa ditambah 2PQ. Loh, emang iya Bu? Emangnya kayak gitu Bu? Oke, kita coba buktiin sama-sama. Oke, kita ini penjabarannya di sini aja ya. Di sini ada P dikurang Q kuadrat.
P dikurang Q kuadrat. Artinya P dikurang Q-nya ada 2. Jangan lupa, jangan kalian buatnya P kuadrat ditambah Q kuadrat, jangan. Kalau kayak gini dikali pelangi, sehingga hasilnya P kuadrat dikurang PQ dikurang PQ lagi dikurang Q kuadrat. Atau sama dengan P kuadrat dikurang 2PQ dikurang Q kuadrat. Bukan dikurang Q. Min Q kali min Q plus Q. Nah, lihat. Yang kita butuhkan adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. P kuadrat ditambah Q kuadrat. Otomatis si negatif 2PQ-nya harus hilang. Gimana caranya? Ya dengan ditambahkan 2PQ lagi, sehingga negatif 2PQ ditambah 2PQ kan habis. Hasilnya sama kan? P kuadrat tambah Q kuadrat. Makanya di sini P min Q kuadrat ditambah dengan 2PQ. Gitu ya. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita tinggal masukin aja. P dikurang Q kuadrat itu kan cos A dikuadratkan ya. Cos A dikuadratkan bukan cos A kuadrat ya. Sehingga P min Q kuadrat ini bisa kita tulis cos kuadrat A ditambah 2PQ. 2PQ ini nilainya adalah sin kuadrat A. Seperti identitas trigonometri, jika ada cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, maka hasilnya adalah 1. Ini identitas. Sehingga P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Ini jawabannya. Gitu ya. Sebenarnya gampang kan, cuma yang agak repotnya di part ini aja. Ya, saya yakin kalian mampu kalau mau berusaha. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Kemudian kita ke contoh yang kedua nih teman-teman. Saya tulis dulu ya soalnya. Oke, sederhanakanlah bentuk dari sin 20 derajat dikurang cos 110 derajat, kemudian dikali dengan sin 20 derajat ditambah cos 110 derajat. Contoh seperti ini banyak sekali cara penyelesaiannya, banyak sekali, jadi nggak cuma satu ya. Di Google pun banyak yang benar dan banyak yang salah. Jadi kalian harus cek lagi nih untuk jawab soal-soal seperti ini, soal-soal yang jawabannya banyak tersebar di Google ya. Yuk kita coba bahas aja. Nah, untuk ini sebenarnya yang kalau saya itu menggunakan si sudut berelasi. Kenapa sih sudut berelasi? Karena saya misalkan gini, ini sebenarnya sama ada manipulasi aljabar juga. Ini kan dia ada dua yang sama ya. Ini sin sama kan? Ini sama. Saya misalkan nih bahwa si X adalah sin 20 derajat. Dan saya misalkan juga si Y adalah cos 110 derajat. Sehingga bentuk yang ini akan menjadi X dikurang Y, X ditambah Y. Gitu ya. Nah, ada X dikurang Y, X ditambah Y. Kalau misalnya ini dikali pelangi, ya hasilnya akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kali X udah kalian jawabin sendiri, kalian pelangi. Nanti hasil kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini kan berarti tinggal bukan ditambah, dikurang maaf. Min Y dikali plus Y min Y kuadrat. Oke, bener. Nah, kita balikin lagi nih ke si bentuk awal. Kalau X kuadrat berarti kalau X aja sin 20, berarti kalau X kuadrat sin kuadrat 20 derajat. Ya. Terus dikurang Y kuadrat berarti cos kuadrat 110 derajat gitu ya. Sudah seperti ini kan, kalau bentuknya kayak gini berarti sin 20 kan kayak udah sederhana banget ya, jadi nggak perlu diubah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti tulis aja nih sin kuadrat 20
derajat dikurang cos kuadrat 110. 110 ini kan dia adanya di kuadran 2 ya, kita bikin aja dia di kuadran 1. Oke, di kuadran 2 berarti bisa saya tulis 110 itu sama seperti 180 derajat dikurang 70 derajat ya. Atau dia punya bentuk itu di rumus itu yang gini teman-teman, ada cos 180 derajat dikurang alfa, hasilnya adalah min cos alfa. Yang kayak gini, ada rumusnya, silahkan dibuka-buka lagi aja ya. Nah, ini berarti sin kuadrat 20 derajat tunggu deh, kalau di hasilnya min cos nanti nggak akan sama ini. Berarti kita ubah aja dia menjadi gini. Sebentar ya, ini saya tip X dulu, maaf salah. Nah, cos, maaf, ini cos kuadrat ini akan saya ubah menjadi bentuk 90 derajat ditambah 30 derajat ya. Ini ada rumusnya itu kalau nggak salah ya, cos 90 derajat ditambah alfa, dia punya hasil min sin ya, pulpennya saya ngadet, min sin alfa gitu, min sin alfa. Nah, berarti ini kalau saya mau tulis hasilnya jadi min sin 30 derajat dikali min sin 30 derajat. Kok ada 2 lah, ini kan cosnya kuadrat, berarti sini juga kuadrat gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita 30, pinter banget sih, 20 lah, 9, 10, 9, 10, 11, maaf ini 20, berarti yang ini juga 20 ya, 20. Nah, kalau udah berarti di sini sin kuadrat 20 derajat dikurang min sin dikali min sin, berarti plus sin kuadrat 20 derajat. Sin kuadrat 20 derajat dikurang sin kuadrat 20 derajat sama dengan 0. Sehingga bentuk sederhana dari sin 20 derajat dikurang cos 110 derajat dikalikan dengan sin 20 derajat ditambah cos 110 derajat sama dengan 0 gitu. Yang ini identitas, yang ini sudut berelasi ya. Jadi semuanya ada soal-soal yang agak membutuhkan problem solving yang besar gitu. Nah, selanjutnya saya mau kasih contoh satu soal lagi, tapi ini kayaknya gampang, jadi saya buat di atas ini aja. Nah, yang ketiga, tunjukkan jika X tambah Y sama dengan 2pi, maka sin X ditambah sin Y sama dengan 0. Kita harus menunjukkan ya, kita harus membuktikan bahwa ini teh benar gitu. Yang diketahui adalah X ditambah Y sama dengan 2pi. Otomatis X-nya sama dengan 2pi dikurang Y gitu. Nah, di sini kemudian
ditulis nama dia sin X ditambah sin Y harus 0 kan? Gitu. Kita jalanin aja nih si sin X ditambah sin Y. Sin X, oh ini harus 0 ya, sesuai dari sini. Sin X, kan ini sin nih. Iyalah sin. X-nya ini kan 2pi dikurang Y ditambah sin Y. Sin Y nggak pakai park. Kalau pakai park jadinya park sin Y. Artis. Nah, terus kalau udah sampai sini, kan 2pi itu sama dengan 360 derajat ya. Berarti bisa kita tulis sin 360 derajat dikurang Y ditambah sin Y. Nah, ingat teman-teman, kalau di trigonometri ini kan ada seperti ini, nggak bisa dikali pelangi ya. Nggak, jadinya nggak. Biasanya kan sin 360 dikurang sin Y. Nggak gitu. Nggak gitu caranya, bos. Oke, nah ini caranya tetap kita kerjakan sesuai apa yang ada di sini. Nah, kalian pernah ingat nggak sudut berelasi itu ada yang ngerumusnya ini nih. Itu ada yang rumusnya sin 360 derajat dikurang alfa, hasilnya adalah min sin alfa. Gitu ya. Ingat-ingat lagi, itu ada. Ngapain terus di sini ya? Kan bisa di atas. Udah. Nah, udah sampai sini berarti yang ini sin 360 dikurang Y berarti kan adalah min sin Y. Berarti jadinya min sin min Y. Gitu kan ya? Sorry, kok min Y sih? Tetap aja Y lah. Min di sini rumus ya. Y-nya tetap Y, alfa tetap alfa gini. Sorry. Ditambah sin Y. Min sin Y ditambah sin Y ya 0. Terbukti kan? Gitu caranya ya. Ini relasi, ini identitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Emang kalian teh luar biasa banget. Oke, ya, ini udah nih menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan sudut berelasi dan konsep identitas. Sebenarnya masih banyak ya soal-soal yang kayak gini. Kalian bisa terus baca ya, bisa terus lihat video-video yang lebih bagus lagi dari video pembelajaran yang saya kasih.